Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly. Saya di sini akan ngobrol-ngobrol santai nih sama owner Recoberry. Baik, yang pertama kita akan perkenalan terlebih dahulu sama ownernya nih. Silakan. Ya, kenalkan nama saya Fajar. Saya bisa dibilang owner dari salah satu bisnis makanan kecil lah, namanya Recoberry. Bisa cari di IG. Oke, bisa cek di IG ya guys. Aku cantumin nih. Pertanyaan kedua, apa sih bidang apa sih Recoberry ini kalau boleh tahu lokasinya? Kalau Recoberry ini di bidang yang pasti kuliner ya, makanan kecil. Kita di sini nyediain kayak brownies, terus cheese sama ya buat sementara ini sih produk yang kita keluarkan baru dua ini sih. Dan sebenarnya masih ada lagi yang bakal dikeluarin lagi gitu. Kalau lokasi sih bisa dibilang kita ya masih belum ada tempat sih karena masih homemade, jadi pesanan sesuai order, jadi hamil satu baru kita bikinkan gitu sih. Online, lebih ke online berarti. Benar, online. Untuk varian rasanya Kalau cheese sih kita ya cuma ada satu sih ya, karena isinya cuma ya keju, telur, sama sosis sudah. Terus kalau misalkan brownies itu kita ada varian toppingnya, itu ada yang pakai kacang almond ya, terus topping Oreo. Terus ya udah mulai nyoba yang lain sih, kayak misalkan pakai biskuit Oreo. Terus kemarin kita baru bikin juga itu yang namanya marshmallow, jadi pakai topping marshmallow. Jadi kalau tergantung order juga sih, kemarin juga ada yang order minta 4 topping, jadi pakai marshmallow, biskuit, sama almond sama Oreo, jadi bisa kita campur lah sesuai order. oke gitu guys. Tapi untuk ukurannya kan nggak sih banyak ya. Ukuran S, ML juga mungkin ya. Kalau dulu sih ada sih, kita pakai ukuran loyangnya kan 20 kali 20 ya, tapi kalau sekarang sih ya full seloyang gitu. Kalau dulu kita masih bisa jual setengah loyang atau per biji gitu, kalau sekarang ini lebih full satu loyang aja. Sekarang loyang guys. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu target pasar. Nah, target pasar Recoberry ini gimana sih? Kalau target sih pastinya kita ngejarnya ya kayak siswa atau mahasiswi gitu. Tapi kalau dibilang target sih, semua target sih kita juga ngejar semua gitu loh, mau dari Semua kalangan. iya benar, kayak misalnya ya orang bikin rumahan atau misalnya kafe atau misalnya buat party gitu, kita juga ngejar semua kalangan gitu. Kalau mungkin ada kayak dititip-titip ke kafe-kafe itu belum ya? Dulu sih pernah tahun 2020 pertengahan antara tahun sempat COVID pun ya, itu gara-gara COVID akhirnya mulai permintaan menurun, jadinya ya akhirnya nggak melanjutkan lagi sih. Titip. Pertanyaan keempat nih, strategi pemasarannya seperti apa ini? Strategi kita masih, kalau dulu ya, kita dulu kan pakai yang titip ke kafe. Jadi dari titip ke kafe itu kita juga kayak ngasih apa, kayak print out lah kayak gini. Terus misalkan ada nomor kita, terus nomor apa, akun IG kita. Jadi di situ nanti kalau misalkan mereka mau pesen yang satu loyang itu, kita bisa langsung gitu. Sama ya mulut ke mulut sih lebih tepatnya, sama sosmed, pasti sih sosmed, IG, terus story lah, apalagi sekarang udah mulai banyak kan sosmed itu. Itu aja sih. Keren banget nih Recoberry nih. Pertanyaan kelima nih guys, apa kelebihan dan kekurangan dari strateginya Recoberry sendiri? Sih pertanyaannya, kalau dibilang kelebihan
order sedikit, otomatis kan mulut ke mulutnya sedikit. Nah, jeleknya di situ sih mulut ke mulut. Jadi kita harus akan ordernya banyak, otomatis satu persatu mulai banyak yang order. Kalau misalkan di sosmed itu, kalau misalkan awal-awal kan apa ya, susahnya sosmed kan kalau misalkan nggak masuk apa algoritmanya itu kan nggak, kalau bisa orang-orang baca gitu kan, emang bener-bener bener. Dan ya namanya kita kejar semua kalangan ya, kadang-kadang batasnya atau misalkan yang orang-orang udah tahu itu kan nggak main IG ya, nggak main Instagram, jadinya agak susah buat nawarin masuk ke situ. Kelemahannya sih di situ. Oh, gitu guys. Apakah mungkin nih ada media lain untuk promosi gitu selain Instagram gitu, mungkin mau merambah ke Shopee atau Kalau Shopee sih pasti ada sih, cuman itu masih dirancang lah, masih mau dibikin enaknya bagaimana gitu. proses gitu ya? Benar, masih proses. Tapi kalau misalkan buat jarak deket sih pasti TikTok sih. TikTok sekarang udah tahu lah, lebih booming ya kan. Rame Pakai banget. live atau misalkan apa? Bikin mesinnya, kayak bikinnya kayak gitu. Apalagi sekarang FYP kan kayak misalkan bikin kuenya gitu, apa tiba-tiba dituang tiba-tiba udah jadi kayak gitu kan, biasanya lebih FYP. Benar-benar nih. Pertanyaan ketujuh, atau mungkin kedepannya nih menambah media untuk melakukan komunikasi pemasaran mungkin, atau mulai endorsement atau melalui apa mungkin kedepannya Recovery ini? Endorsing mungkin itu udah kepikiran sih, dulu sempet pengen nyoba kayak selebgram Surabaya atau misalnya gimana gitu, kita coba ngasih sampel gitu, cuman ya belum ada jalannya mungkin ya waktu itu ya. Tapi kalau misalkan promosi itu pasti kita coba ngulik lah ya, ngulik terus. Kalau misalkan sekarang itu apa aja sih yang lagi hype gitu kan. Tapi kalau misalkan pengen nyoba yang lain itu pasti ada sih, tapi ya dilihat dulu lah jalannya gimana. Oke, baik. Jadi guys, dapat dari kesimpulan bahwasannya Recovery ini jualan cookies dari berbagai rasa dan topping, dan kalian juga bisa langsung cek Instagramnya, itu banyak banget testimoninya, gak usah diraguin lagi, oke? So, terima kasih buat Kak Fajar untuk menjadi narasumber